Oke, mulai sekarang kita bisa tahu kemampuan Arne Slot yang sesungguhnya. Apakah dia benar-benar manajer atau pelatih yang hebat, atau hanya musim kemarin hanya kebetulan saja. Kita bisa lihat dari cara dia memainkan pemain, meletakkan pemain di suatu posisi, itu bisa kita nilai mulai musim sekarang. Kalau musim kemarin mungkin masih terlalu banyak pemain warisan dari Jurgen Klopp. Nah, kalau musim sekarang banyak pemain baru, itu kita bisa lihat kemampuannya, cara memainkan seorang pemain, dan cara strateginya juga dia, gimana cara tim itu memulai pertandingan ketika tim tertinggal, apa yang ia lakukan, itu bisa kita lihat semua sekarang. Dan anehnya Arne Slot ini memasang formasi yang udah pasti kalah. Kita tahu formasi itu udah nggak works, udah nggak bekerja, udah mengalami 4 kali kekalahan, tapi dia tetap aja mainnya seperti itu, formasinya seperti itu, pemain yang dimainin itu aja. Ya kita tahu lah, seperti Mo Salah itu nggak perform tapi tetap aja diandelin. Kita tahu Bradley nggak cukup bagus di back kanan, tapi tetap aja dipasang. Bahkan dia tidak mau memberi kesempatan kepada Frimpong yang benar-benar di posisi itu dan dibeli untuk itu, tapi dia justru nggak mau memberi kesempatan. Kita tahu juga lihat Chiesa mencetak gol, mencetak assist, tapi tetap nggak bisa, nggak mau memasang Chiesa dari awal. Dan Ekitike yang ketika dari awal langsung perform mencetak gol, ketika Isak datang itu langsung dicadangin. Oke, sekali dua kali mungkin kita kasih kesempatan sama Isak, tapi Isak juga nggak perform, nggak diganti-ganti dan tetap starter. Ini aneh sekali. Dan juga kita lihat di belakang itu ada Kerkes yang nggak terlalu bagus, dan Konate itu buruk sekali, apalagi ketika lawan Crystal Palace itu kita kalah 2-1, itu udah masih untung banget karena Konate buat blunder yang sangat fatal beberapa kali, tapi untungnya Alisson bisa menyelamatkan. Dan juga nggak diganti, tetap starter, nggak mau memberi kesempatan sama. Di sana kita masih punya Joe Gomez. Ya setidaknya kita mencoba yang lain. Udah tahu opsi itu nggak bagus, nggak jalan, tapi tetap dipertahankan. Ini kan aneh. Kemudian juga ya pemainnya hanya itu aja. Kita tahu di lini belakang Liverpool kurang bagus, tapi setidaknya ada opsi Endo di situ yang lebih punya jiwa defense. Nggak pernah juga dimainin di Liga Inggris ataupun Champion. Kalau main pun paling di Liga Carabao atau FA. Dan kalau kita lihat juga Liverpool ini udah nggak bisa counter attack lagi, beda kayak dulu, dari belakang langsung ball counter attack. Pemainnya banyak yang bisa sprint, larinya kenceng. Tapi kita lihat tadi malam ketika lawan MU, ada momen dimana Liverpool sedang counter attack, ya tapi sang pemain bingung mau terus berlari, juga larinya nggak kenceng, dan teman-teman yang lain juga nggak ada yang mau support dengan sprint ke depan, nggak ada. Kalau dulu sering kita lihat gol-gol Liverpool mungkin 1-2 passing dari belakang itu udah bisa gol. Di musim lalu kita juga masih punya Luis Diaz dan Nunes yang punya speed, tapi musim ini hanya Mo Salah yang punya speed. Itu pun udah jarang terlihat skill individu Mo Salah. Ya kalau kita lihat juga Bradley ini udah nggak cocok sama Salah, mainnya udah nggak bisa crossing, jarang sekali Bradley crossing. Dan Kerkes juga harusnya sepertinya dievaluasi, harus sekali-kali starter lah Robertson. Kita tahu musim lalu Robertson suka blunder ya, tapi karena jika kita melihat Kerkes seperti ini, apa salahnya kita mencoba memasang Robertson sebagai starter. Kerkes ini crossingnya nggak bagus,
nggak ada gerakan yang cukup baik untuk merusak pertahanan lawan. Beda kayak Robertson itu akurasi crossingnya sangat baik sekali. Oke, mungkin itu aja. Semoga kita lihat ke depannya Arne Slot ini akan berubah atau enggak dia. Kalau masih formasinya seperti itu, strateginya itu aja, ya pasti Liverpool nggak akan kemana-mana. Itu aja. Jangan lupa like, share, and subscribe.